Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putriantoro dengan NIM 2018-303-0003, Program Studi D3 Akuntansi, Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini akan memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kinerja Laporan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator value for money, studi kasus pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, data yang berasal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman bersumber dari catatan atas laporan keuangan tahun 2019 yang menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan. Di sisi lain, era globalisasi dan transisi ke masa digital membuat para pelaku ekonomi saling berkompetisi dan ditambah lagi peran pemerintah sebagai fasilitator untuk pengembangan pariwisata yang didukung oleh sarana dan prasarana. Sleman, kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, memiliki beberapa kontribusi besar terhadap bidang perdagangan, penginapan, restoran, dan manufaktur. Di samping itu, terdapat berbagai wisata seperti adat, babat, kuliner, lingkungan terbuka, dan atensi spesial, baik dalam skala kecil hingga besar, baik di pedesaan maupun di lingkup pemerintahan Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, sebagai wilayah yang berpotensi unggul, pemerintah Kabupaten Sleman dengan amat serius dan terstruktur menganggarkan dana melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Sebagai tindak lanjut dari pemeran pemerintah, anggaran yang tercantum dalam laporan keuangan dipublikasikan ke media khalayak umum untuk mendeskripsikan hasil kerja. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan media, seharusnya kita semakin memperhatikan media informan yang kita serap untuk memahami pencapaian kinerja. Salah satu pengukur pencapaian kinerja yang utama ialah laporan keuangan. Sebagai organisasi sektor publik, seharusnya menjadi teladan untuk akuntabilitas yang transparan, kredibel, dan dapat menjaga kestabilan ekonomi. Dijelaskan menurut Purwiyanti pada bukunya tahun 2017 bahwa kapasitas kinerja organisasi sektor publik tidak dapat diukur hanya memandang hasil kerjanya saja, akan tetapi secara terintegrasi harus memperhatikan input, output, dan outcome secara serentak. Diperkuat lagi dengan pendapat Mahmudi dalam bukunya yang terbit pada tahun 2015 bahwa input, output, dan outcome merupakan elemen dari pengukuran tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Indikator yang relevan untuk mengukur ketiga tingkatan tersebut ialah value for money untuk mengukur suatu rencana, agenda, dan organisasi untuk menjadi bahan evaluasi. Masuk ke rumusan masalah dari penelitian ini terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, bagaimana tingkat nilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas laporan realisasi anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2019. Poin yang kedua, bagaimana perbandingan realisasi anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun 2019 terhadap 2018. Yang ketiga, bagaimana akuntabilitas APBD Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis tingkat nilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas laporan realisasi anggaran tahun 2019 di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Yang kedua, membandingkan realisasi anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun 2019 terhadap tahun sebelumnya. Tujuan yang ketiga adalah menganalisis transparansi pertanggungjawaban anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2019. Penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang termasuk dalam manfaat teoritis yang pertama, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai tingkat efisiensi, ekonomis, dan efektivitas laporan realisasi anggaran
pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2019. Yang kedua, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pertumbuhan ekonomi dalam bidang pariwisata khususnya Kabupaten Sleman. Yang termasuk dalam manfaat praktis yang pertama bagi objek penelitian, diharapkan mampu menjadi evaluasi kinerja dan kontrol laporan keuangan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Yang kedua, bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi media referensi untuk menilai transparansi dan akuntabilitas suatu instansi. Yang ketiga, bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi kontrol keefektifan pengalokasian dana guna membuat keputusan atau kebijakan selanjutnya. Kerangka pemikiran dari penelitian ini berobjek Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dengan sumber data laporan realisasi anggaran yang terdiri atas anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran pendapatan yang memiliki hasil output dan berhasil akhir outcome berbeda dengan anggaran belanja yang berhasil jika dia direalisasikan akan timbul dokumen pelaksanaan anggaran dan berhasil akhir input, di mana aspek input, output, outcome, input value akan diukur dengan value for money untuk mengetahui tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang akan menghasilkan penilaian kinerja akuntabilitas publik. Tinjauan pustaka, organisasi sektor publik. Organisasi yang tidak mengarah pada keuntungan, akan tetapi lebih ditekankan pada pemberian pelayanan umum. Anggaran memiliki beberapa fungsi, antara lain perencanaan, kontrol, media komunikasi, media politik, dan lain sebagainya. Sedangkan prinsip yang dimiliki anggaran adalah transparan, adil, demokratis, berhati-hati, dan akuntabel, serta bermoral tinggi. Ekonomis. Ekonomis dapat diartikan sebagai sejauh mana penghematan yang dilakukan atas pengeluaran suatu organisasi. Efisiensi adalah cara untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya dengan kemungkinan yang ada dalam waktu yang singkat tanpa mempengaruhi faktor keseimbangan. Efektivitas dapat dianalogikan seperti ketetapan yang terlaksana, maka tujuan yang terlaksana akan setakar dengan apa yang diharapkan. Akuntabilitas pemerintah, wujud kewenangan dan peran yang dilimpahkan kepada badan pemerintah dan setiap unit usaha atau satuan kerja di dalamnya. Value for money, suatu penilaian untuk mengukur tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu agenda yang terencana. Kinerja sektor publik. Kinerja sektor publik dapat diukur melalui 3 aspek, yakni masukan, proses, dan hasil. Adapun penelitian terdahulu yang tercantum dalam proposal ini antara lain, yang pertama, Indrayani berpendapat bahwa sistem akuntabilitas yang diterapkan akan mempengaruhi pelaksanaan anggaran. Semakin baik pengawasan dan pelaksanaan, maka akan semakin tinggi pula kinerja anggaran yang dicapai. Yang kedua, April, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, berdasarkan rasio keuangan, kinerja anggaran pemerintah Kabupaten Sleman tergolong rendah. Yang ketiga, Pratama, berdasarkan hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa pelatihan dan tekanan eksternal memiliki dampak positif terhadap keefektifan penerapan dana berdasarkan kinerja. Yang terakhir, Afrianti menyimpulkan bahwa diperlukan suatu skema praktis untuk menilai akuntabilitas pemerintah, untuk menilai persentase tingkatan capaian usaha pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaan penelitian yang peneliti angkat dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek, alat ukur, dan variabel. Objek yang peneliti pilih ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, berlainan dengan
objek penelitian terdahulu yang cenderung memilih badan aset keuangan daerah maupun badan kepegawaian daerah. Variabel yang peneliti angkat yakni laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2019 dan tahun 2018. Hal ini berbeda dengan yang lain karena penelitian sebelumnya hanya cenderung memilih salah satu di antara pendapatan dan belanja. Dan alat ukur yang peneliti gunakan yakni value for money, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode rasio keuangan ataupun metode balance. Metodologi penelitian yang merupakan objek penelitian adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yang beralamat di Jalan KRT Pringgodiningrat nomor 13, Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memilih objek tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh pendapatan dalam sektor pariwisata. Selain itu, pemerintah sedang mengunggulkan pariwisata lokal untuk menunjukkan eksistensinya. Maka dari itu, kita harus memperhatikan tingkat nilai ekonomis, efektivitas, dan efisiensi anggarannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data tersebut diperoleh melalui media perantara. Data yang diambil adalah laporan realisasi anggaran ataupun laporan keuangan yang memiliki hubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Data tersebut diperoleh melalui website resmi yakni pariwisata.sleman.go.id. Teknik pengumpulan data yang pertama, metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah objek yang diperhatikan dalam memperoleh informasi dengan 3 wujud, yakni tulisan, tempat, dan orang. Sedangkan studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibantu dengan bahan media lain yang berkorelasi dengan masalah yang akan dipecahkan melalui perpustakaan maupun internet. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kuantitatif, di mana lebih menitik beratkan pada data statistik. Dalam penelitian ini bersumber dari laporan realisasi anggaran. Rumusan yang digunakan tersaji pada slide. Untuk tingkat ekonomis dan efisiensi, bersumber pada buku Mahmudi yang berjudul Akuntabilitas dan Kinerja Sektor Publik pada tahun 2015. Sedangkan untuk mengukur efektivitas dan pertumbuhan ekonomi, bersumber pada buku yang sama dan penulis yang sama, terbit tahun 2016. Input adalah realisasi belanja, input value anggaran belanja, output realisasi pendapatan, dan outcome anggaran pendapatan. Sekian presentasi dari pemaparan proposal tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.